Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, baik jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Ikhwati fillah, tema yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana caranya agar kita selamat dari api neraka. Ini kita bahas karena inilah yang menjadi tujuan hidup kita selama di dunia ini. Kita berjuang, kita ibadah, kita beramal soleh, kita melakukan kebaikan, kita thalabul ilm, kita berinfak dan sedekah, kita menjauhkan diri dari dosa-dosa dan maksiat, kita rela menderita kelelahan, kelaparan, kecapaian dalam bentuk saum, dalam bentuk salat, dalam bentuk haji dan umrah, dalam bentuk infak dan sedekah. Itu semua kita lakukan agar kita bisa terbebas dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terlepas dari kesengsaraan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Dan siapa orang yang sudah bisa selamat dari api neraka, dialah orang yang perjuangannya berhasil, hidupnya sukses, dan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan telah dia raih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah menyatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berbahagia. Sebaliknya, orang yang tidak selamat dari api neraka, orang itu telah Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ketika menerangkan tentang ulul albab, mereka menyatakan, Rabbana, ya Allah, siapa saja orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah. Rabbana man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, siapa saja orang yang sudah Engkau masukkan ke dalam neraka, berarti Engkau telah benar-benar menghinakannya, merendahkannya. Tak ada kehinaan yang lebih hina daripada kehinaan yang teralami oleh ahli neraka. Tak ada penderitaan yang lebih menderita daripada yang dialami oleh ahli neraka. Oleh karena itulah maka Allah wanti-wanti, jaga diri kita, istri kita,
anak cucu kita, seluruh anggota keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu Allah sedikit menggambarkan kondisi neraka yang harus kita hindari. Waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Kita sudah terangkan yang dimaksud manusia adalah ahli neraka. Kita juga sudah jelaskan yang dimaksud batu di sini batu kibrit. Selain berhala, ada batu kibrit. Kibrit itu bahasa kitanya batu belerang. Yang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah diterangkan batu kibrit atau belerang itu memiliki 6 keutamaan atau kekhususan. Pertama, mudah sekali terbakar. Kedua, lengket sekali di badan. Ketiga, panas yang ditimbulkan oleh api dari kayu bakar yang berupa batu belerang itu jauh lebih panas daripada kayu bakar yang lain. Keempatnya, menimbulkan bau yang sangat menyengat. Mungkin antum pernah ke kawah. Di sana mengandung banyak belerang. Bagaimana aromanya? Bikin mual, bikin muntah. Pagi atau sore dari Bandung ke Subang lewat Gunung Tangkuban Parahu, jauh dari kawah. Tapi bau belerang yang disebarkannya tercium kan sampai ke mobil kan, bikin mual, bikin muntah. Dan yang kelima, menimbulkan asap yang pekat. Asapnya bila kena mata perihnya nggak kebayang. Makanya batu kibrit yang menjadi kayu bakar api neraka merupakan tambahan azab bagi para ahli neraka. Itu kondisi singkat, gambaran ringkas tentang kondisi neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang memiliki 2 sifat, fisik dan psikis. Psikisnya ghilad. Ghilad itu diterangkan oleh para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi menyatakan ghilad adalah malaikat yang sudah dicabut rasa belas kasihan di dalam hatinya. Karena tugasnya menyiksa, mengadab di dalam neraka, nggak boleh ada rasa kasihan, nggak boleh ada rasa iba, empati kepada orang yang diadab. Bahasa kitanya si raja tega, tegaan, ghilad. Syidad fisiknya kuat dalam arti dia tidak kepanasan, tidak terbakar, tidak merasa menderita sekalipun ada di dalam neraka. Bayangkan malaikat yang kuat dan tidak memiliki rasa belas kasihan dalam dirinya ditugaskan untuk mengadab para ahli neraka. Maka hindarkan, jangan sampai kamu, keluargamu, anak istrimu dan turunanmu masuk ke dalam neraka ini. Karena siapa yang memasukinya, dia akan mengalami penderitaan yang tak ada bandingannya di dunia ini. Dia dihinakan dengan sehina-hinanya, dia diazab dengan sepedih-pedihnya. Oleh karena itulah maka Allah menggambarkan bahwa azab neraka alim, kadang azim, kadang syadid. Tiga-tiganya gambaran dahsyatnya siksa di dalam neraka. Wajib untuk kita hindarkan.
Kita tidak akan membahas kengerian azab di dalam neraka karena bukan itu materi kita. Judul yang kita angkat bukan dahsyatnya azab neraka, bukan. Terlalu ngeri kita, terlalu takut kita. Tapi memang rasa takut kepada neraka teh perlu. Itu yang menjadi pengerem diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Kenapa pencopet sekarang tidak berani terang-terangan mencopet? Karena takut resikonya kalau ketahuan. Kenapa penodong tidak berani beraksi di tempat yang ramai? Karena kalau ketahuan dia takut resikonya ditangkap, dihajar, babak belur, ditahan, dipenjara, kan begitu. Rasa takut ditahan, ditangkap, dihajar oleh massa babak belur itu yang menyebabkan dia nggak berani berbuat terang-terangan dalam melakukan operasi kejahatan. Itu baru di dunia loh. Seorang mukmin kenapa enggak berani berbuat dosa, berbuat maksiat, mengabaikan perintah yang wajib, melanggar larangan yang Allah haramkan? Itu karena takut. Takut dosa, takut mengundang murka Allah, takut diazab di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat, di nerakanya. Maka ketika ada kewajiban dia sungguh-sungguh melalaikan kewajiban atau melaksanakan kewajiban tapi asal-asalan ala kadarnya, itu dosa. Melakukan kewajiban tapi ria, itu diazab. Melakukan kewajiban tapi bercampur baur dengan kebid'ahan, ditolak dan juga diazab. Takut terhadap azab, takut ditolak, dia akan sungguh-sungguh dalam melakukan kewajiban. Ada larangan, dia tahan dirinya. Takut dosa, takut murka, takut azab, takut di alam kubur, takut nanti di akhirat. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Rasa takut perlu pengerem dari hal-hal yang bisa mencelakakan dia dunia akhirat. Makanya orang yang takut kemudian menahan diri, Allah janjikan surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. 2 surganya tuh. Bagi orang yang takut. Waliman khafa. Takut apa? Maqama rabbih. Yang dimaksud maqama rabbi saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Takut Allah murka karena dosa dan kesalahan kita. Takut tuh. Makanya di dunia karena takut, wa nahan nafsa anil hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu karena takut terhadap kondisi ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kata Allah, jannatan, Allah berikan 2 surga. Di dalam surah An-Nazi'at Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat, maka dia tahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggal dia. Oleh karena itulah, maka membahas tentang kengerian neraka memberi dampak positif berupa adanya rasa takut untuk berbuat dosa, adanya rasa takut untuk mengabaikan perintah,
adanya rasa takut untuk melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, karena azab neraka tidak ada tandingannya, tidak ada perbandingannya, tidak ada yang semisal dengan seluruh penderitaan yang pernah teralami di dunia ini. Bagaimanakah cara agar kita selamat dari api neraka? Tadi sudah diterangkan, Allah wanti-wanti kepada kita, jangan sampai kamu dan keluargamu masuk neraka. Nabi SAW pun pernah menggambarkan peranan beliau dalam menjaga umatnya agar tidak masuk neraka dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Fadail dengan sanad yang sahih. Kata beliau, "Mathali kamathali rajulin istayqada nara. Falamma adha'at ma hawlaha ja'ala al-farashu wa hadhi ad-dawab allati fin nar yaqa'na fiha. Wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaglibannahu." Kata beliau, perumpamaan aku sebagai Nabi, peran beliau di tengah manusia, tak ubahnya seperti seseorang yang menyalakan api, menerangi keadaan di sekitarnya. Datanglah serangga-serangga penyuka api. Ada laron, ada siraru, saya nggak tahu bahasa Indonesia siraru. Laronnya, siraru atau laron, nyamuk atau yang lain-lainnya. Ada dawa, beberapa jenis serangga yang mengerubuti dan mau masuk ke dalam api. Sementara aku mencegah agar serangga-serangga itu jauh dari api. Tapi kekeh ngeyel, ngotot. Serangga penyuka api tetap mendatangi api, masuk ke dalamnya, lalu mati, terbakar, hangus, gosong. Walaupun sudah digebah, sudah dihalang-halangi. Kata Nabi SAW, "Fadzalikum mathali wa mathalukum. Ana akhidun yahjuzukum anin nar. Halluma anin nar wa halluma anin nar fataglibuni." Kata Nabi SAW, demikianlah perumpamaan aku dengan kalian. Aku selalu mencegah kalian, menjauhkan kalian, menghindarkan kalian dari api neraka. Jauhi oleh kalian neraka, jauhi oleh kalian neraka. Tapi tetap kalian memaksaku sehingga kalian tetap masuk terjerumus ke dalam neraka tersebut. Jadi Nabi SAW sudah berupaya seperti upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menyalakan api. Dia mencegah laron dan serangga-serangga lain untuk tidak masuk ke dalamnya, tapi tetap saja banyak yang bandel. Salah satu di antara penyebab orang tetap masuk ke dalam api karena tidak taatnya mereka kepada Nabi SAW. Kuncinya satu, taat kepada Nabi SAW, selamat dari api neraka. Sehingga diterangkan secara tegas dalam salah satu hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, "Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba." Seluruh umatku itu pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau.
Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke surga kecuali bagi yang tidak mau. Tapi mau tidak maunya bukan di mulut loh. Sering orang yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang sering lain di mulut, lain di hati. Ngomong A, hatinya B. Ngomongnya mau taat, hatinya ingkar. Kelakuannya juga ingkar. Kan gitu ya. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau semua umat Nabi SAW ditanya, mau ke surga? Mulutnya pasti ngomong, mau dong. Tapi gimana tingkah lakunya? Amalannya menunjukkan seolah-olah tidak mau masuk surga. Makanya para sahabat bertanya, qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, dia yang tidak mau masuk surga. Mulutnya mengatakan mau dong masuk ke surga. Amalnya bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Itu nggak mau masuk surga. Berdasarkan hal itulah maka walaupun Allah dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadisnya berupaya secara kencang, intensif, terus menerus. Awas, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam neraka. Jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Kekehwe banyak orang yang mengabaikan perintah ini, larangan ini, wanti-wanti atau warning ini, dan itu yang harus kita hindari. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari api neraka? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Esakan Allah dalam dua hal. Hal yang pertama dalam hal beribadah. Maksud mentauhidkan Allah dalam beribadah, ibadahlah hanya kepada Allah. Jangan dicampur ibadah kepada yang lain. Apapun bentuk ibadah itu. Karena ibadah itu bentuknya banyak. Ada ruku dan sujud hanya kepada Allah. Ada berdoa hanya kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada malaikat berarti ibadah kepada malaikat. Ini syirik. Kalau berdoa kepada orang yang sudah mati berarti ibadah kepada yang sudah mati. Ini juga syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, ke yang lain juga ibadah. Ini syirik. Ini tidak bertauhid. Seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Itu penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh para mufassirin, oleh Imam Ibnu Jarir, oleh Imam Ibnu Katsir. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Maknanya iyyaka nuwahhidu, hanya Engkau yang kami tauhidkan. Esakan Allah, tauhidkan Allah pertama dalam hal ibadah. Kedua, tauhidkan Allah dalam hal niat ketika beribadah kepada Allah.
Jangan sampai ibadahnya kepada Allah niatnya dibagi dua. Sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, apresiasinya, penilaiannya. Berarti menduakan Allah dalam hal niat ibadah. Namanya bisa riya, bisa sum'ah atau yang sejenisnya. Kita sholat 90% untuk meraih ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Itu bagus. Tapi 10% siapa tahu ada yang lihat sholat saya, lalu memuji, lalu memberikan apresiasi, lalu memberikan komen yang positif. Nah, membagi dua niat. Riya. Apa akibatnya? Selain ditolak, diazab. Fawailul lil musallin. Celaka, akan kena azab orang yang sholat. Salah satu penyebabnya alladzina hum yura'un, riya di dalam sholatnya. Jadi dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal niat. Tauhidkan Allah dalam dua hal tersebut. Siapa yang mentauhidkan Allah dijamin dia akan selamat dari api neraka. Karena banyak dalil, ayat, hadis yang sahih menerangkan. Saking banyaknya kita tidak akan membahas seluruhnya, cukup satu saja. Karena poin yang harus kita bahaskan cukup banyak, waktunya terbatas. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku dibonceng oleh Nabi SAW. Bukan di atas motor, di atas keledai atau binatang tunggangan. Lalu berkata Nabi SAW, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu labbaik wa sa'daik. Aku menjawab, labbaik ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu dengan seluruh jiwa ragaku, dengan senang hati. Lalu beliau bertanya, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba kepada Allah. Hak hamba terhadap Allah berarti kewajiban Allah kepada hamba. Apa Allah punya kewajiban? Ya iyalah. Siapa yang mewajibkan? Diri Allah sendiri. Dalam ayat, dalam hadis banyak Allah mewajibkan banyak hal kepada diri sendiri. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan terhadap diri sendiri untuk memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Atau dalam hadis disebutkan tentang kewajiban Allah kepada hamba, di antaranya keharaman Allah untuk berbuat zalim kepada hamba. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku haramkan untuk berbuat zalim kepada hamba-hambaku terhadap diriku. Aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu dijawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a.
hak Allah atas hamba. Berarti kewajiban hamba kepada Allah adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam melakukan ibadah itu. Tauhid. Terus wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziballahu idza fa'alu dzalik. Allah tidak akan mengazab hamba-hamba kalau hamba-hamba mentauhidkan Allah. Tidak akan diazab, dijamin. Asal mentauhidkan Allah, dia tidak terkena azab. Timbul pertanyaan, kalau orang tidak berbuat syirik tapi melakukan dosa besar, apa diazab apa tidak? Sebab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah menerima penjelasan ini, beliau bertanya, afala ubashirun nas, boleh enggak saya berikan berita gembira ini kepada manusia? Ini kan berita gembira, asal tidak berbuat syirik tidak akan kena azab, asal bertauhid tidak akan masuk neraka. Berita gembira bukan? Ya, berita gembira. Boleh enggak saya beritahukan ini kepada manusia? La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu memberitahukan hal ini kepada orang-orang, nanti mereka itikal. Itikal itu bersandar kepada hadis ini dengan cara atau pemahaman yang salah dan keliru. Mu'adz dilarang memberitahukan hal ini kepada orang. Pertanyaan, Mu'adz memberitahukan enggak masalah ini ke orang lain? Iya, buktinya apa? Buktinya kita tahu. Buktinya hadis ini ada. Loh, kalau begitu Mu'adz melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dong? Tidak. Karena Mu'adz menyampaikan hal ini di akhir hayatnya ta'assuman, karena takut dosa. Dosa menyembunyikan ilmu, dan beliau memberitahukan kepada orang yang tepat, yang dipastikan tidak salah paham terhadap hadis ini. Apa sih kesalahpahaman orang tentang hadis ini? Kesalahpahamannya asal tidak musyrik, asal bertauhid, nggak apa-apa, berdosa juga, maksiat juga, dia judi, dia mabuk, dia maling, dia zina, yang penting tidak musyrik, nggak akan diazab. Kan ada yang memahami begitu? Iya. Ini keliru, ini salah. Salah di dalam memahami hadis ini. Makanya khawatir banyak yang salah paham, jangan diberitahukan. Tapi silakan beritahukan ke orang yang enggak akan salah paham. Lalu bagaimana meluruskan kesalahpahaman tersebut? Ketahuilah Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menerangkan bahwa tauhid memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan. Tauhid itu, Al-Quran ini berisi seluruhnya tentang tauhid. Ada esensi dari tauhid. Ada juga hak-hak bagi tauhid. Siapa yang sudah memahami esensi dari tauhid dan menanamkan tauhid itu dalam dirinya, wajib dipenuhi hak-hak dari tauhid. Dan yang ketiganya, balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Itu isi Al-Quran tidak lepas dari tiga. Esensi tauhid, hak-hak tauhid, dan balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Esensi tauhid kita sudah tahu. Nah, sekarang apa hak tauhid? Hak tauhid itu adalah dilaksanakannya perintah dari zat yang kita tauhidkan dan dijauhinya larangan dari zat yang kita tauhidkan.
Laksanakan perintah Allah, jauhi seluruh larangannya, berarti sudah dilaksanakan hak dari tauhid. Siapa yang bertauhid tapi hak-haknya tidak ditunaikan, maka dia tetap terancam dengan azab yang kadar azabnya sebanding dengan kadar kekurangan dalam hal bertauhid tadi. Oleh karena itu, fahami tauhid, tanamkan secara mendalam semaksimal yang kita bisa, tunaikan hak-hak dari tauhid berupa tunduk patuh kepada aturan Allah, laksanakan seluruh larangannya, jauhi seluruh perintah, laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya, maka dijamin apa yang dijaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu tidak akan diazab, akan dia alami. Dia tidak akan diazab karena tauhidnya sudah diaplikasikan dalam bentuk tidak hanya tertanamnya iman, tapi juga tertunaikannya hak-hak dari tauhid tersebut. Makanya orang yang sudah bertauhid dan menunaikan hak tauhid, dosa-dosanya itu dihapus dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya, pernah meminta kepada Allah, "Alimni kalimatan takhussu bihi." Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dikhususkan untukku. Allah menjawab, "Qul la ilaha illallah ya Musa." Katakan olehmu la ilaha illallah wahai Musa. Musa merasa kalimat ini bukan khusus untuk dirinya. Dia berkata, "Kullun nas yaquluna hadza." Semua orang mengatakan ini. Jadi dia minta kalimat yang lain yang lebih spesial. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, "Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah disimpan di satu daun timbangan dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah." Maknanya kalimat tauhid ini bisa menghapus dosa sepenuh langit dan bumi. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab fadlu tauhid. Dan inilah hal pertama yang akan menyelamatkan manusia dari azab neraka. Yang kedua, poin yang kedua yang juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, tentu saja minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Berdoa. Itu yang menyebabkan Nabi SAW menekankan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal dalam salat, dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan juga azab qabr. Al-Quran menyatakan, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Juga doa ulul albab, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan seterusnya. Apa efeknya? Pertama, ada jaminan surga dan neraka merespon doa setiap hamba yang berkaitan dengan diri mereka.
Kalau kita minta surga kepada Allah, surga dengar. Lalu ikut mendoakan kepada Allah. Surga dan neraka ini bisa bicara. Al-Quran, hadis menerangkan surga dan neraka bisa bicara. Di antara surah Qaf, yauma naqulu li jahannam halim talati. Pada hari itu Allah berfirman kepada neraka, kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Merespon. Surga bisa bicara, neraka bisa bicara. Surga, neraka merespon doa hamba. Ketika ada hamba berkata, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, surga mendukung penuh. Ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Ketika seseorang berdoa, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, maka neraka pun berdoa, ya Allah selamatkan dia dari aku. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nar thalatha marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meminta surga kepada Allah 3 kali, minimal kalau minta surga 3 kali, Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah, Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah, Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Minimal 3 kali. Siapa orang yang meminta surga kepada Allah 3 kali, berkatalah surga. Surga merespon, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa orang yang berlindung dari api neraka kepada Allah 3 kali, maka neraka pun berdoa, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. 3 kalilah minimal. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dan keluargaku dari api neraka. Itu ada respon dari surganya dan dari nerakanya. Maka sesering mungkinlah kita minta kepada Allah surga ataupun neraka, dan ini diperintahkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul SAW adalah di dalam salat tahiyat berlindung kepada Allah dari 4 hal, dari neraka, juga dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian, dan yang terakhir dari apa? Dari Masih Ad-Dajjal, dari fitnah Dajjal, ya, sesering mungkin. Inilah poin yang kedua agar kita selamat dari api neraka. Ketiga, nah ini nih yang menjadi penyebab terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang sangat kondusif, yang menyebabkan masing-masing anggota masyarakat itu kompak, guyub, sabilulungan, gotong royong, saling ta'awun alal birri dan taqwa, tidak saling menzalimi, tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu, sehingga tercipta satu komunitas masyarakat yang islami yang pika betahan, bikin betah, bikin nyaman. Karena masing-masing menunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau bicara baik, nggak menyakiti.
ke tetangga sangat memuliakan, ke tamu juga sangat memuliakan. Kalau berbicara lunak, lembut, santun, sopan, menyenangkan orang yang diajak bicara, ekspresi wajahnya itu sumringah, ramah, someah, darehdeh, pika betaheun jalma anu diajak ngobrol. Bikin betah orang yang diajak ngobrol. Ini karakter calon-calon penghuni surga dan orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Salah satu penyebab orang masuk neraka itu sering menyakiti orang walaupun ahli ibadah. Sering mengganggu orang dengan memfitnahnya, menggibahinya, menghinanya atau gangguan-gangguan lain. Seorang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia ahli tahajud. Kalau tahajud dipelihara, apalagi yang sholat 5 waktu. Dia ahli saum, tapi wakanat tu'dhi jaraha. Dia sering menyakiti tetangga-tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Oleh karena itu, kalau menyakiti sesama manusia menjadi penyebab seseorang masuk neraka, maka sebaliknya bersikap baik, lembut, lunak, ramah, menolong sesama manusia menjadi penyebab terselamatkannya seseorang di dalam neraka. Ingat, akhlak kita kepada sama manusia cermin dari iman kita. Iman bagus, akhlak bagus. Iman mendalam, akhlak juga mulia. Makanya Nabi SAW selalu mengaitkan antara iman dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, ini tauhid, ini akidah. Hendaklah dia bicara baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ini akhlak. Kalau akhlak buruk, menunjukkan keburukan iman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguan lisannya dan gangguan perbuatannya. Orang itu tidak beriman. Orang itu terancam kepada neraka. Makanya siapa orang yang baik, mulia, akhlaknya ke sesama, diharamkan neraka atas dirinya. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, dan hadis ini sanadnya dinyatakan sahih oleh para ulama. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Sunan Sahih Sunan At-Tirmidzi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang diharamkan untuk masuk neraka, atau siapa orang yang neraka haram untuk dimasuki orang itu? Lalu beliau menerangkan, kullu qaribin hayyinin sahalin. Orang yang memiliki 3 karakter akhlak ketika bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan sesama manusia. Pertama, qarib. Dia akrab, dekat,
tidak jaim. Walaupun orang menyebut SKSD, sebodoh amat. Tahu SKSD? Bukan satelit komunikasi, sistem komunikasi satelit Palapa. Dulu ada SKSD, itu singkatan dari sistem komunikasi satelit Palapa. Satelit domestik. SKSD menurut anak muda sekarang mah sok kenal sok dekat. Sebodoh amat penilaian orang. Yang penting saya bukan sok, tapi benar-benar kenal dan dekat, ramah, qarib. Kedua, hayyin. Makna hayyin itu orangnya itu easy going. Aduh, naon tah terjemahannya? Ramah, bermudah-mudahan di dalam mengurus atau berurusan dengan orang. Kalau umpamanya berjual beli mudah, kalau dia pembeli nawarnya tidak kebangetan. Ini berapa? 10.000, 500 aja ya. Kalau dia menjual juga tidak kebangetan kemahalannya. Ya asal ada untung sudah. Pembeli asal sudah merasa itu butuh dan uangnya ada, sudah. Kalau tahu untungnya gede, biarkan. Infak dan sedekah bagi dia. Ya, ini mah sudah. Yang menjualnya orang kelihatan nggak punya, terbatas. Berapa ini mang? Bala-bala gitu. 2003. 100-an aja ya. Aduh, untung lagi nggak berapa itu ya. Masih ditawar juga. Sudah ambil. Berapaan? 5.000, kasih 10.000. Sudah. Menggelegar, jazakallahu khairan. Doa dia. Orang ini baik ya Allah. Lancarkan rezekinya, sehatkan keluarganya. Doa orang fakir, orang miskin. Yang tulus karena diberi dengan pemberian gak seberapa, cuma 5.000 kelebihannya. Coba antum parkir motor, parkir mobil. Biasanya motor 2.000, mobil paling 5.000, coba kasih 10.000, 20.000. Dan si tukang parkir teh menggelegar, jazakallahu khairan. Biasa, makasih mas, atau cuek. Ini mah jazakallahu khairan. Mungkin dalam hatinya lebih, ya Allah, ini orang baik amat, sering ke sini. Biar sering ke sini, disehatkan, rizkinya ditambah. Itu doanya menggedor pintu langit. Didengar oleh Allah Azza wa Jalla, dalam arti dikabulkan, ditunaikan. Itu pintu rizki kita itu dari doa orang-orang seperti itu tuh. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Nabi SAW menyatakan neraka haram atas orang tersebut karena kemuliaan akhlak. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilin nasal jannah. Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Beliau menjawab 2, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan kemuliaan akhlak. Wa su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilin nasan nar. Nabi juga ditanya penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab juga 2, al-fam wal faraj. Mulut dan faraj. Mulut ini kecil, lunak, keburukan yang ditimbulkannya bisa lebih dahsyat daripada apapun. Dia bisa syirik, dia bisa kufur, dia bisa mengatakan hal yang bid'ah, dia bisa dosa, maksiat, bisa menyakiti, bisa berdusta, bisa berghibah, bisa berfitnah, bisa mencela dan seterusnya dan seterusnya.
keburukannya luar biasa kalau tidak dikendalikan dengan kendali syar'i. Berdasarkan hal itu maka salah satu penyebab orang terhindar selamat dari neraka adalah kemuliaan akhlak. Inilah yang kedua apa ketiga? Ketiga. Keempat. Penyebab keempat orang terhindar dari api neraka adalah nangis. Tapi bukan sembarang tangisan. Bukan nangis cengeng, ngelamar akhwat ditolak nangis penyebab surga. Bukan. Bukan itu. Nangis karena takut dosa. Atas dosa yang pernah dilakukan, takut azab. Takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut masuk ke dalam neraka. Nah, tangisan seperti ini yang menyebabkan orang tersebut akan dihindarkan dari api neraka. Tangis yang lahir dari rasa takut kepada azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ainan la tamassahuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua jenis mata yang tidak akan terkena oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah. Tukang ngaronda, tapi meronda untuk kepentingan umat. Kalau zaman baheula ketika perang, malam hari kan nggak perang, istirahat. Dah bukan robot atau capeknya masa siang malam perang terus. Robot juga perlu dicas. Malam istirahat, tidur di tenda untuk jaga-jaga kalau musuh menyelinap, menyerang dadakan, tiba-tiba ada yang ngeronda, yang berjaga, tidak tidur matanya melek, nahan kantuk, nahan lelah, nahan dingin, nahan gigitan nyamuk dan seterusnya. Mata yang berjaga di jalan Allah seperti itu tidak akan terkena api neraka. Bagaimana dengan bagian tubuh lain? Sama, ini hanya mewakili saja. Apakah ketika begadang, ngaronda di jalan Allah, yang menderita itu hanya mata? Tidak, seluruh tubuh menderita. Badan ngantuk, lelah, capek, ingin istirahat, dia paksa untuk tetap terjaga. Terus kaki juga jalan-jalan ke sana kemari, pegal, tangan, semuanya. Itu akan terselamatkan dari api neraka. Nah, termasuk kalau umpah kita berjaga di sebuah lembaga fisabil, lembaga dakwah, masjid, ada harta umat di sana yang diincar oleh maling, oleh rampok, maka dijaga agar tidak kejadian perampokan atau pencurian. Ini sama di jalan Allah Azza wa Jalla. Satpam, security, ronda yang seperti itu, niatkan ibadah karena Allah, menjaga aset umat, kena insya Allah dengan hadis ini. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh juga Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tara ayunuhumun nar yaumal qiyamah,
ainun bakat min khasyatillah, wa ainun harasat fi sabilillah, wa ainun ghadat an maharimillah. Ini kena dengan orang-orang zaman sekarang, ikhwan ataupun akhwat. Ada 3 jenis mata yang pada hari kiamat tidak akan pernah melihat api neraka. Kalau tidak melihat berarti tidak akan masuk ke neraka. Lihat aja enggak gitu. Apa saja 3 mata ini bisa kita amalkan sekarang. Walaupun berat dan susah, kebanyakan enggak mampu. Apa saja 3 jenis mata? Pertama, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang dipakai berjaga-jaga di jalan Allah. 2 poin ini tadi sudah. Nah, yang ketiga, ini bisa dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, yaitu mata yang ditundukkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan melihat aurat lawan jenis ataupun melihat bagian dari lawan jenis yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa atau fitnah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Ayat 31-nya, "Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin." Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandanganmu. Katakan kepada wanita mukminah, tundukkan pandanganmu dari apa-apa yang Allah haramkan, baik langsung ataupun mungkin melalui video, melalui gambar, melalui foto dan yang sejenisnya. Wajib, siapa yang tidak menjaganya dia terkena azab, dosa di alam kubur, di akhirat. Maka siapa orang yang mampu menundukkan pandangan dari apa yang Allah haramkan, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Inilah poin yang keempat agar kita selamat dari api neraka. Yang kelima, ini emak-emak nih, bapak-bapaknya juga, tapi khusus emak-emak. Tapi bapak-bapaknya bisa berperan ikut, yaitu apa? Mendidik anak-anak perempuan, menjaga, membina dan bersabar atas seluruh penderitaan ketika mendidik tersebut. Punya anak sampai anak itu dewasa, mandiri, itu selalu capek dan lelah. Baru berhenti dari capek dan lelah setelah anak itu dewasa, mungkin level SMA, apalagi perguruan tinggi, baru terasa si anak itu memiliki fungsi meringankan beban orang tua. Itu kalau benar mendidiknya. Kalau salah mendidiknya, makin gede, makin dewasa, makin jadi beban. Ketika masih bayi, nyaris seorang ibu susah untuk bisa tidur lelap. Selalu bangun karena bayinya nangis. Mungkin minta disusui, mungkin tuh kan lagi ngaji aja anak ribut. Mungkin lapar, mungkin ngompol dan basah, karenang, tidak nyaman, harus diganti popok. Apalagi kalau sakit, meriang. Aduh. Terus setelah anak agak gede, bisa berjalan, tambah liar, harus ngejar ke sana kemari. Ya enggak? Anak lebih gede dikit, usia 4-5 tahun main. Yang tadinya lucu jadi nyebelin. Yang tadinya bersih, putih jadi hitam. Tergarang sinar matahari. Dan seterusnya. Itu lelah, capek. Dan sering kesel hati. Wajib sabar.
Ini jihadnya kaum wanita, salah satunya menjaga, merawat, mendidik, membina anak. Siapa yang sabar, maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, dia sabar terhadap anak-anaknya ini, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dari hasil usahanya sendiri, maka mereka akan menjadi hijab dari api neraka pada hari kiamat bagi kedua orang tuanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu kisah yang membuat dia takjub. Kata Aisyah, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamrah fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqal man ibtuliya min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Datang seorang wanita membawa kedua putrinya yang masih kecil, minta sesuatu, mengemis, lapar, nggak punya makanan. Aku tidak memiliki makanan apapun kecuali sebutir kurma. Sebutir saja. Aku berikan sebutir kurma itu. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Kita punya sebutir, kasih. Jangan sampai percuma sebutir, belum dimakan sendiri. Jangan, kasih ke dia. Aku kasih ke wanita itu membagi 2 sebutir kurma. 2 potong kurma ini diberikan kepada kedua putrinya. Dia sendiri tidak makan. Lebih mendahulukan kepentingan kedua putrinya. Setelah dikasih gitu, dia bangkit lalu pergi. Setelah itu datanglah Nabi SAW. Aku ceritakan kisahku barusan. Apa kata beliau? Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan, apapun bentuk ujian, termasuk beratnya memberi nafkah, beratnya mendidik, memberi baju, ditekankan perempuan karena ngurus anak perempuan lebih repot daripada ngurus anak lelaki. Kalau mandiin kan rambutnya lebih panjang ya, lebih repot. Kalau laki-laki mah dugul, banjur oge sekalian nggak apa-apa. Kalau wanita nggak bisa. Setelah dimandiin kemudian pakai baju. Kalau laki-laki mah sudah bolenan. Nggak perlu disisir, ini mah perlu disisir. Sisirnya nggak bisa sebentar 2 bentar. Kadang-kadang kusut misirnya itu nyangkut, harus diluruskan dulu. Setelah itu diuntun, setelah itu ditata rambutnya, lebih repot. Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan dan dia sabar atas hal tersebut, maka hal itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Makanya emak-emak yang memiliki anak kemudian merasa repot, itu jihadnya di sana pahala. Di sana ada pengampunan dosa, ada maghfirah dari Allah, dan di sana ada
ladang kesabaran yang menjadi penyebab orang tersebut bisa terbebas dari api neraka. Inilah penyebab yang keberapa? Kelima, ya. Penyebab kelima orang bisa terbebas dari api neraka yaitu sabar di dalam mengurus anak-anak. Penyebab yang keenam, jaga sholat. Tidak hanya sekedar sholat, perhatikan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, rukuknya, sujudnya, termasuk wudunya. Jangan asal wudu. Ingat, wudu dan sholat satu paket. Satunya, salah satu di antara keduanya buruk dua-duanya. Apalagi kalau dua-duanya buruk tertolak. Perhatikan ketika wudu. Jangan sampai ada yang terlewat. Sempurnakan wudunya. Setelah wudu sempurna, laksanakan sholat. Perhatikan waktunya. Perhatikan juga rukunya, sujudnya, rukun dan wajib serta sunnah-sunnah sholat. Laksanakan sesempurna yang kita mampu, maka haram neraka atasnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih diterima dari Hanzalah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'ala shalawatil khams, 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, yaraha haqqan 'alaihi hurrima 'alan nar." Siapa orang yang memelihara salat yang 5 waktu, memelihara wudunya, sempurnakan wudunya. Memelihara waktu-waktunya di awal waktu, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti. Lakukan di awal waktu untuk laki-laki berjamaah bersama imam di masjid. Jangan sampai absen tanpa adanya uzur. Memelihara rukunya, memelihara sujudnya. Coba pelajari tata cara sholat secara detil dan rinci. Ini fardu ain bagi setiap orang. Karena sholatnya fardu ain, ilmu tentang sholat juga fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Jangan sampai secara global aja tahu, pokoknya mah zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk, baca, hanya itu. Enggak. Detil. Ketika angkat tangan, bagaimana cara Nabi angkat tangan? Bagaimana jarinya? Apa begini? Apa rapat? Atau bagaimana? Bagaimana kedua tangan ini menghadap? Karena banyak orang yang asal Allahu Akbar, tangannya berhadap-hadapan. Ya enggak? Dia tidak memperhatikan posisi telapak tangan, kemana dia harus menghadap. Apa ke kiblat? Allahu Akbar. Apa berhadap-hadapan? Ada orang yang berhadap-hadapan tangannya Allahu Akbar. Ada? Kayak tentara hormat dengan kedua tangan. Salah, keliru. Hadapkan ke kiblat. Apakah sebahu, sedada, atau asal Allahu Akbar? Atau setelinga, atau Allahu Akbar? Ada yang begitu, kita lihat. Coba pelajari yang detil. Ketika ruku, bagaimana posisi jari? Apakah renggang atau rapat? Di atas batok lutut, atau pas di batoknya, atau di atasnya, atau di bawahnya? Bagaimana tulang punggung? Ada yang bengkung kayak kucing ketemu musuh. Harus rata. Bagaimana posisi kepala? Apakah tengadah atau tungkul atau rata? Perhatikan. Bagaimana sujud? Berapa anggota sujud?
Kemana jari-jari mengarah ketika sujud? Apakah renggang ke jari-jarinya ataukah rapat? Detil diterangkan dalam hadis. Perhatikan rukunya, perhatikan sujudnya, perhatikan cara duduknya, perhatikan cara angkat tangannya, perhatikan cara sedekapnya. Seluruh rincian sholat secara detil. Sehari-hari 5 kali loh. Rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Masa luput dari perhatian kita? Pelihara itu. Siapa yang memelihara sholatnya yang 5 waktu, memelihara wudunya, waktunya, rukunya, sujudnya, terus ya roha haqqan alaihi. Dia memandang hal itu merupakan kewajiban pokok atas dirinya. Merupakan hak Allah yang wajib dia tunaikan. Ini untuk menunaikan hak Allah dalam salat kita. Maka hurrima alan nar. Orang ini diharamkan masuk neraka. Kalau orang yang salat asal-asalan dalam segala segi, terancam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, orang yang lalai. Lalai dalam salatnya dalam segala hal. Tidak khusyuk. Lalai dalam hikmah salat seusai salat. Lalai dalam waktunya ditunda-tunda. Lalai dalam cara mengerjakannya asal-asalan. Terancam fawailul lil musallin. Maka orang yang memelihara sholat dari seluruh aspek haram neraka atasnya karena dia sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang keberapa? Ke-6 yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Sholat. Jangan asal sholat, jangan ala kadarnya. Ini hak Allah. Kepada orang saja kita nggak berani melakukan kewajiban ala kadarnya, apalagi untuk Allah. Poin ke-7. Bagi ikhwan dan akhwat yang masih punya orang tua, ayah dan ibu, itu peluang untuk bisa selamat dari api neraka loh. Berbuat baiklah kepada mereka, itu penyebab selamatnya si anak dari api neraka. Penyebab si anak masuk surga. Banyak di sini yang masih punya orang tua. Ya, saya yakin lebih banyak yang masih punya orang tua dibanding yang sudah tiada. Kalau yang sudah yatim piatu, yang sudah sepuh, itu banyak angan-angan andai orang tua masih ada akan begini, akan begitu. Itu, tapi kesempatan itu sudah tidak ada ketika orang tua sudah meninggal. Nih, mumpung masih memiliki orang tua, segera muliakan orang tua. Itu penyelamat dari api neraka. Jadikan keberadaan orang tua sebagai penyebab kita masuk surga, penyebab kita selamat dari api neraka. Dengan cara muliakan mereka. Prioritaskan hak-hak mereka sebelum hak-hak kita, istri kita dan anak-anak kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfumrin, thumma raghima." Celaka, neraka seseorang tuh. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka? Siapa yang akan binasa itu wahai Rasulullah?" Dijawab, "Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilyaihima falam yadkhulil jannah." Celaka seseorang yang menemui atau mengalami orang tua yang sudah sampai pada usia manula, baik salah satu atau kedua-duanya. Ayahnya atau ibunya, baik dua-duanya ketika usia tua masih ada atau hanya salah satunya,
Tapi hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka. Maknanya adanya orang tua dimuliakan di masa tuanya, diprioritaskan, dipentingkan. Orang tua senang, orang tua ridho, orang tua merasa nyaman dengan sikap anak kepada dirinya. Surga itu bagiannya. Dia akan diselamatkan dari api neraka. Siapa yang membuat orang tua kecewa atas perilaku anaknya, dia tidak akan selamat dari api neraka. Jadi adanya orang tua itu kesempatan emas. Kalau orang tua memiliki kepentingan keperluan, nggak perlu musyawarah dulu sama saudara, adik atau kakak. Yuk kita patungan berapa sewang. Umpamanya orang tua butuh uang 10 juta. Jangan kontak 2 juta sewang. Tapi maaf saya cuma bisanya 1 juta, budgetnya segitu. Padahal budgetnya ada. Enggak. Kalau kita mampu memenuhinya, penuhi oleh diri kita. Fastabiqul khairat. Udah dari saya aja 10 juta mah sudah tahu. Adapun nanti saudara-saudara ada yang 1 juta, yang 500, yang 2 juta, ada tambahan. Orang tua butuhnya 1 juta, yang terkumpul 20 juta. Gimana perasaan orang tua coba? Senang, bahagia, bangga. Anak-anaknya begitu perhatian. Mungkin ada yang perhatian, ada yang tidak. Ada yang hitungan orang tua masa sok kakak aja, adik aja segitulah, saya mah lain kali. Maka melihat perbedaan sikap anak, perasaan orang tua kepada setiap anak juga berbeda. Ini mah setiap orang tuanya ingin sesuatu pokpek. Itu nggak ada terjemahannya pokpek. Pokpek itu begitu pok diucapkan oleh orang tua langsung ditunaikan oleh anaknya. Pokpek itu namanya. Ada lagi orang tua ingin mikir dulu, tar. Saya juga banyak keperluan Pak, Bu. Ke orang tua langsung aduh kok saya jadi menyulitkan, menjadi beban anak. Kecewa dia. Apa yang dirasakan oleh orang tua itu melahirkan respon yang berbeda. Ke anak yang pokpek, saya ingin siap, langsung. Senang. Apa yang terjadi? Meluncur doa kebaikan bagi anak ini. Doa orang tua ke anak loh. Apa yang terjadi? Menggedor pintu langit. Mengundang respon. Ijabah. Dikabulkan. Apa yang terjadi? Doa itu kena anaknya. Doa kebaikan. Inilah yang keberapa? Yang ke-6. 6 apa 7? Ke-7, penyelamat dari api neraka adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ke-9. Ke-8. Ini mungkin poin terakhir ya. Poin terakhir dari penyelamat kita dari api neraka. Ini bukan hanya 8 poin saja. Banyak poin lain tapi cukup 8 poin ini untuk bisa kita fahami dan kita amalkan. Poin ke-8 atau terakhir adalah sedang kita lakukan sekarang. Ini penyelamat dari api neraka. Apa yang sedang kita lakukan? Ngaji, hadir dalam majlis pengajian seperti ini. Ini penyebab orang masuk surga, penyebab orang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyarah
Allah itu memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter terus. Yabtaguna majalis dzikr. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Dan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Karena seutama-utama zikir adalah ilmu, baik belajar ataupun mengajar. Ketika ada majlis seperti itu, mereka bilang haluma, ayo ini yang kita cari. Lalu mereka berkumpul. Mereka bertumpuk di atas sayap yang lainnya terus sampai tiba di langit dunia. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadis ini menjadi dalil jumlah malaikat yang menghadiri majlis taklim enggak terhitung sampai dari bumi sampai ke langit dunia, bertumpuk satu dengan yang lain. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang perawi hadis ini, beliau menggambarkan dengan kedua tangannya seperti ini. Malaikat bertumpuk-tumpuk terus sampai ke langit dunia karena menghadiri majlis tersebut. Setelah usai, sekarang kita belum usai, masih ngariung tuh. Mereka naik ke atas langit, melaporkan kepada Allah. Fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka. Para Allah lebih tahu. Allah pasti menyaksikan apa yang kita lakukan. Tanpa bertanya Allah sudah tahu. Tapi kenapa bertanya? Ikhbar. Informasi, memberitahukan kepada kita tentang adanya dialog dan kejadian ini. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi? Atau min aina jitum, dari mana kamu? Para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadika ya Allah. Kami datang dari hamba-hambamu. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka bertahlil. Kata Allah, apa yang mereka inginkan? Kata para malaikat, yarjuna jannataka. Mereka meminta surgamu ya Allah. Hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab belum. Fa kaifa idza ra'au jannati, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti mereka akan sungguh-sungguh lagi. Terus kata para malaikat melanjutkan, wa yasta'jirunaka, mereka minta perlindungan kepadamu ya Allah. Wa mimma yasta'jiruna, dari apa mereka minta perlindungan? Min narika, dari nerakamu ya Allah. Hal ra'au nari, apa mereka pernah melihat nerakaku? Belum. Kalau mereka sudah melihat gimana? Pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ashidu, saksikan oleh kalian. Aku akan memberikan apa yang mereka harapkan dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Artinya akan diberikan surga yang mereka harapkan dengan hadir di majelis ilmu, dan akan melindungi mereka dari api neraka dengan cara hadirnya mereka di majelis itu. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Doa kan ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah, doa secara lisan meminta, ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah ampuni. Itu doa masalah, doa dalam bentuk permintaan. Adapun doa ibadah, meminta kepada Allah tidak berupa lisan tapi berupa perbuatan. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan bila dilaksanakan, di dalamnya sudah tercakup doa. Seperti kita sekarang
Saya yang ngomong, antum tidak, antum diam. Diamnya antum mendengarkan ini berisi mengandung doa. Doa apa? Minta pahala, jelas karena Allah menjanjikan pahala. Minta ampunan karena Allah menjanjikan ampunan. Minta surga karena Allah sudah memberikan jaminan surga dalam hadis tadi. Dan minta diselamatkan dari api neraka. Ini semuanya tercakup. Kita diamnya kita berisi permintaan. Meminta dalam bentuk ibadah yang Allah syariatkan. Ini disebut doa ibadah. Saum. Di dalam saum kita tidak minta, ya Allah minta ini, minta itu. Enggak. Saumnya sudah mengandung unsur doa. Minta pahala, minta ampunan, minta surga, minta diselamatkan dari api neraka, dan seterusnya. Dan hadis ini menjadi dalil salah satu yang menyebabkan seseorang selamat dari api neraka, belajar ilmu, hadir di majlis zikir, majlis ilmu, mempelajari syariat Allah, wahyu dari Allah, agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah janjikan orang itu akan dilindungi dari api neraka. Inilah hadirin sekalian 8 poin yang menjadi amalan penyebab diselamatkan kita dari api neraka. Amalan lain masih banyak, tapi cukup ke 8 poin itu pun insya Allah akan menjadi penyelamat dari api neraka. Cukup sampai di sini dan kita sudah saatnya masuki sesi tanya jawab. Tidak lagi menerima pertanyaan, karena pertanyaannya sudah numpuk, sudah berpuluh-puluh. Jadi tidak akan kebahas, sementara sisa waktu yang ada tinggal 20 menit lagi. Jangan ada yang nulis lagi pertanyaan. Boleh ketang nulis, tapi dijamin gak akan kejawab. Sudah numpuk. Pertanyaan pertama. Door prize khusus Ikhwan 3 kaos dari TS Mart untuk jamaah Ikhwan yang paling sepuh. Siapa yang paling sepuh di sini? Berapa tahun, Pak? 72. Ada yang lebih tua dari 72, itu berapa tahun Bapak yang ngacung? Berapa? 77, kalah Pak. Ada yang di atas 77? Bapak paling tua 77 tahun. Namanya siapa? Bapak Fulan. Nanti dapat hadiah kaos. Kedua, siapa yang rumahnya paling jauh di sini? Cung, di mana? Cilembu, Cirebon, Depok, kalah. Cirebon, jauhan Depok. Ada yang lebih jauh dari Depok? Dari Sumatera. Cilacap, ini beda provinsi, kalah Depok. Siapa yang lebih jauh dari Cilacap? Dari Sumatera ada? Ada dari Kanada, tapi akhwat. Dari Kanada. Siapa? Sulawesi Selatan, kota apa? 180 kilo dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada yang lebih jauh? Dari Belanda ada, Agus kemarin dari Amsterdam tuh, nggak hadir. Nah, sementara yang dari Sulawesi Selatan, siapa namanya Pak? Awan. Oh, pantas Awan, pantas jauh. Yang ketiga, jamaah dengan yang membawa keluarga paling banyak, istrinya 4 dibawa, anak cucu dibawa. Siapa?
Yang paling banyak sekeluarga di sini berapa? Cung. Berapa orang? 5. Ada yang lebih dari 5? 6. Berapa? 9. 8. Nah itu. Ada lagi yang lebih dari 8 istrinya? Itu berapa? 10. Yang 10. 9. Ada yang 11? Yang paling banyak 9 orang. Taib. Putus 9 orang yang di sana ya, silakan. Ya, sudah. Kita mulai tanya jawab. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz wa fika barakallah. Apakah zalim kepada tetangga kafir masuk dosa besar? Iya. Ada tetangga kafir. Di Indonesia kafirnya termasuk kafir ahdi. Kafir yang punya komitmen mengadakan perjanjian damai dengan kita, tidak saling menyerang. Dan kafir ahdi termasuk kafir yang wajib untuk tidak disakiti, tidak dizalimi. Menzaliminya dosa besar, sampai Nabi SAW menyatakan man adza dhimmiyan au ahdiyan faqad adani. Siapa orang yang menyakiti kafir dhimmi atau kafir ahdi, berarti dia telah menyakiti aku. Jangan mentang-mentang kafir terus dizalimi, hak-haknya diabaikan, hartanya diambil, dicuri, nggak boleh ya. Kapan pengajian di Cipaganti dimulai? Nggak tahu. Doakan saja. Kalau orang yang suka parkir mobil di depan rumah menghalangi jalan, apakah itu termasuk orang akhlaknya kurang baik atau termasuk zalim? Ya, ini termasuk zalim. Punya mobil, nggak punya garasi. Zalim. Parkir di pinggir jalan menghalangi jalan orang. Apalagi parkirnya di depan rumah kita. Kita mau keluar mobil, keluar motor, keluar sepeda nggak bisa, terhalang. Hak kita dilanggar. Zalim, ya zalim. Ya. Jadi kalau mau punya mobil, siapkan dulu garasi. Atau garasi punya, tapi malas memasukkannya karena garasinya bersih, harus dipel lagi. Akhirnya di pinggir jalan, maka tidak boleh ya. Apakah mengurus anak-anak di pesantren, anak yatim sama pahalanya seperti mengurus anak sendiri? Iya. Ada orang yang bertugas mendidik, mengasuh, mengajari anak-anak orang lain di pondok pesantren. Apakah pahalanya besar? Gede pahalanya. Dia akan peroleh pahala jariyah. Setiap ilmu, didikan yang diajarkan kepada anak-anak diamalkan, dia dapat pahala dari pengamalan anak didiknya tersebut. Apalagi kalau anak yatim lalu dikasih makan, dibiayai, dikasih pakaian, maka dia dekat dengan Nabi di akhirat. Kata Nabi SAW, ana wa kafilil yatim kahatain. Aku dan orang yang mengurus anak yatim akan seperti ini. Lalu ditunjukkan 2 jari di surga nanti. Ini menunjukkan mulianya orang yang mengurus, mendidik anak-anak yatim. Tadi disebutkan bahwa menyempurnakan wudhu dan sholat akan terhindar dari neraka. Pertanyaan, seringkali keadaan seorang wanita yang memiliki bayi yang masih beberapa bulan sering menunda sholat karena harus menyusui anak dan terkadang menjamak sholat antara maghrib dengan isya.
karena waktu maghrib sebentar, sementara anak perlu disusui. Apakah wanita menyusui mendapat uzur dan masih dapat keutamaan seperti yang disebutkan di atas? Baik. Pertama, kalau melepas susuan dari anak tidak menimbulkan madarat, begitu dilepas anak diam, maka lepaslah, sholat dulu di awal waktu dan tidak boleh menjadi uzur untuk menunda waktu sholat. Kecuali melepas susuan menimbulkan madarat, begitu dilepas nangis, teriak-teriak, mengganggu semua orang di rumah itu. Ya, itu bisa jadi uzur. Silakan susui dulu sampai kenyang, lalu setelah kenyang kemudian sholat. Saya yakin nggak perlu sejam untuk membuat si anak itu kenyang menyusui, masa dari maghrib ke isya belum kenyang-kenyang, begitu lepas nangis. Saya pikir enggak, ya. Mungkin 10 menit setelah itu dilepas dia akan diam, tidak nangis lagi, maka lepaslah segera sholat. Kecuali sekali lagi kalau dilepasnya nangis terus, mungkin kondisinya sakit atau memang anaknya gembul karena turunan. Begitu dilepas nangis, ya boleh ditunda, ya. Tapi kalau bisa dilepas, lepaslah. Seringkali ibu menjadikan anak sebagai alasan untuk menunda-nunda sholat. Padahal bisa disegerakan. Anak tidak rewel kok, begitu dilepas diam dia, ya. Jangan jadikan anak sebagai alasan untuk menunda sholat. Apa amalan yang berpahala besar dan berat dalam timbangan? Naura 3D BISC, anak sekolah ini. Ada berapa amalan ringan tapi berat di timbangan? Pertama, membaca tasbih dan tahmid. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kalimatan khafifatani bil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat enteng di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng kan? Enteng. Enggak lama, enggak keringetan, enggak sampai keluar tenaga, biaya, enggak butuh pulsa, enggak sampai ngos-ngosan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi berat di timbangan, ya. Itu salah satunya. Ustadz, bagaimana dengan fenomena doakan aku ya, semoga titik-titik, apakah itu termasuk syirik? Tidak. Meminta doa orang lain, didoakan orang lain tidak terlarang. Karena para sahabat banyak minta didoakan kepada Nabi SAW. Ukasyah, ketika disebutkan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, Ukasyah berdiri, doakan ya Rasulullah agar aku termasuk di dalam. Didoakan, boleh. Nabi kepada Umar pernah berkata, kalau nanti kelak kamu bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qaran, mintalah doa kepadanya. Hadis ini menjadi penyebab viralnya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dan Umar bertemu dengan Uwais dan minta didoakan. Lalu didoakan ampunan, ya. Boleh meminta doa kepada orang yang kita yakini doanya dikabul, dibolehkan dan tidak syirik.
ya. Suami saya sekitar 5 bulan lalu menikah lagi. Curhat nih. Ketika mendengar kabar itu langsung dari lisan suami, insya Allah saya ridho atas takdir Allah. Wah, 2 jempol. Semoga seluruh wanita demikian. Seiring waktu saya tahu bahwa pernikahan itu diawali dengan perselingkuhan yang telah berlangsung sekitar 6 bulan sebelum mereka menikah. Yang dimaksud selingkuh itu apa? Apa berzina atau hanya komunikasi? Seringkali komunikasi juga dianggap selingkuh ya. Kalau komunikasi yang wajar, ta'aruf, nggak apa-apa. Asal normal, wajar. Isinya tidak ada yang melanggar syariat. Komunikasinya lewat chat umpamanya. Boleh. Yang nggak boleh, berdua-dua gitu, itu nggak boleh. Jadi apa selingkuh maksudnya? Dan seiring waktu pula saya melihat suami saya bukan hanya berlaku tidak adil tapi zalim, mengurangi kewajiban sebagai ayah dan suami. Sekarang sudah 4 bulan saya tidak diberi nafkah batin, tagih. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya masih harus bersabar? Iya, terus sabar. Dan berupaya mempertahankan pernikahan demi anak-anak. Tidak hanya demi anak-anak, demi dia juga. Apakah dengan bercerai dia lebih baik? Belum tentu. Ya, coba introspeksi. 4 bulan kenapa suaminya tidak menggaulinya? Coba introspeksi. Mungkin tidak punya hasrat karena sikap si istri setelah dimadu. Dia jadi cuek, dia jadi kurang memperdulikan kondisinya. Pas suami punya hasrat, belum mandi 3 hari, nyengir. Gimana punya hasrat? Pas punya ingin punya hasrat, lihat ekspresi istrinya manyun gitu ya. Cemberut, gimana mau berhasrat? Coba perbaiki. Umumnya ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman orang yang sudah mengalami lalu cerita. Umumnya kalau seorang suami berpoligami, sikap istri pertama biasanya lebih baik karena takut terkalahkan oleh madunya, ya enggak? Dia jadi dandan terus ya, pakai lipstik, pakai parfum, terus ke suami menjadi lebih mesra, menjadi lebih agresif. Umumnya kayak gitu. Sekali lagi ini bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman orang yang sudah mengalami lalu menceritakan itu ke saya. Tidituna mah ngabibita. Mungkin dia bermaksud memotivasi saya. Apa saya tidak termotivasi? Ya iyalah. Umumnya begitu. Tapi kok mungkin ya, mungkin sekali lagi, hilangnya hasrat suami ke istri salah satu penyebab sikap dan kondisi istri. Tapi kalau memang istri sudah selalu berdandan, ya selalu umpamanya meminta lalu tidak diberi jatah, ya suami ini zalim. Jadi coba perhatikan. Kalau umpamanya sudah maksimal tapi suami tetap tidak memberi jatahnya, ya ini baru zalim, tidak adil dan dia berdosa, ya. Tetaplah sabar, tetaplah pertahankan dan tetaplah melayani suami dengan sebaik-baiknya. Terakhir ya, izin bertanya, bagaimana hukum menyandarkan sebuah kalimat kepada Allah? Padahal kita tahu Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Contoh, sekarang banyak fenomena konten Allah said, Allah berkata, berfirman.
Terus ditambah dengan kata-kata seperti motivasi atau quote. Quote itu mengutip kata-kata bijak dari orang. Itu biasanya begitu. Apa hukumnya? Apakah diperbolehkan? Kalau orang mengatakan Allah said kada wa kada, Allah berkata begini, begini, begini. Kalau betul itu ayat, bagus. Atau hanya mana Allah berfirman yang maknanya begini. Pakai ada yang maknanya begini dan betul, iya itu bagus. Tapi kalau umpamanya Allah tidak ada ayat yang kayak begitu. Tapi dia katakan, bukankah Allah berfirman begini-begini, padahal tidak, ya itu dia taqawul ala Allah. Taqawul itu berbicara mengataskan namakan Allah, padahal Allah tidak begitu. Maka itu dosa besar. Seperti ada karena kebodohan, hadis dianggap ayat. Bahkan peribahasa dianggap ayat. Bukankah Allah berfirman, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina? Ada, saya pernah dengar kayak gitu. Ya ini karena kebodohan. Itu bukan ayat, bukan hadis, bukan firman Allah, bukan sabda Nabi. Itu hanya peribahasa. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Tapi diklaim, diaku sebagai firman Allah, dosa besar. Karena berbicara atas nama Allah. Nabi saja, Nabi SAW diancam dengan ancaman yang dahsyat. Kalau Nabi berani berbicara atas nama Allah, putus urat lehernya. Lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau Muhammad berani berkata atas nama kami, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Ini menunjukkan haramnya berbicara atas nama Allah, padahal Allah tidak berkata demikian. Maka tidak boleh ya. Ya cukup karena waktu sudah habis. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang dalam momen yang sama seperti ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.